Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah. Adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah. Adada ma baina dzalik, alhamdulillah. Adada ma huwa khaliq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali arang-sarang malam mangken bisa memandangkan sholawat dan salam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam bingkai qasaid bait-bait burdah al-madih yang ditulis oleh Al-Jalil Al-Imam Muhammad ibn Sa'id Al-Busiri, insyaallah saja oleh barokahna burdah, oleh barokahna sholawat, mendapatkan barokah Nabi Muhammad SAW, terutama para sepuh, para buruh, para pendahulu Jamiah Burdah, wabil khusus almarhumah yang diingat malam mangken sadaya Sirtani Salim Sabani, almarhum Pak Mursa, Bu Mursa, Muani, Saki, Pak Husni, Bu Husni, seteja patera kufur sareng Gusti Allah yang masih ada usia paring umur saya barokah sareng Gusti Allah. Seteja juga tantaretan keluarga, istri, anak-anak kita dijaga oleh Allah. Bulan mangken Kak Dinto istimewa de abdina ban ajunan, orang-orang senantiasa mengidolakan syafaat Nabi Muhammad SAW, para pecinta sholawat, karena daripada para ulama perintah sholawat kadinta turun tepat pada bulan Sya'ban dan kita makin berada di bulan Sya'ban. Masya Allah. Jadi ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kadinto toron tepak ke bulan Sya'ban. Abdina ben para ajunan mau sholawat. Moga-moga patambah bajeng sholawat ini. Terus ngereng pabinyak tereta pabinyak. Semakin banyak sholawat yang kita baca, semakin besar kesempatan bersama Nabi Muhammad SAW. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayyas shalah. Demikian baginda Rasulullah menyebutkan aulan nas, paling utamanya manusia, ai akhassuhum, kata ulama ahli hadis, wa aqrabuhum, dan paling dekatnya manusia, paling khusus, paling dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bisa bayangake kalau panjenengan lebih lesemak ke Rasulullah, dekat. Wa ahaqquhum, dan paling layaknya manusia ila syafaati, kepada syafaatku. Jadi paling khusus, paling semak dan paling layak mendapatkan syafaat mereka aktsaruhum alayyas shalah,
orang yang paling banyak sholawat dan Gusti Kanjeng Nabi. Moga-moga kaula sampean termasuk kadin ternyata. Moga-moga insyaallah sateja jamaah burdah, sateja tantaretan datang ke lingkungan masyarakat mendapatkan bagian kadinto. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Yang kemarin sampai pada 103 ini. Nah, baris keempat selesai. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ila an qala fa in ajasta an hadha fa anta an ghairihi a'jaz wa la tadhunna annaka taslamu bi niyatin shalihatin fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un minal hasad war riya wal ujbi wa qad qala sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikat syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi ammal hasadu fa huwa mutasya'ibun minas syuh fa innal bakhil walladhi yabkhal bima fi yadihi ala ghairihi wasyahih walladhi yabkhal bi ni'matillahi wa hiya fi khazaini qudratihi la fi khazainihi ala ibadillah ta'ala fasyukhuhu a'zam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ajasta, maka jika tidak sanggup Anda an hadza, dari yang kemarin gak bisa melepaskan sifat hasud, riya dan ujub, fa anta an ghairihi a'jaz, maka Anda untuk mengalahkan penyakit-penyakit hati yang lain tentu tidak akan sanggup. Wala tadhunnanna, maka janganlah Anda menduga annaka, bahwasanya Anda taslamu akan selamat. Oleh panjenengan jangan menganggap selamat biniyatin solihatin, dengan hanya niat yang baik, fi ta'allumil ilmi, di dalam belajar ilmu, wa fi qalbika, padahal di hatimu, syai'un, masih ada sesuatu, minal hasadi, dari rasa dengki, war riyai, dan riya, ingin dilihat orang, wal ujbi, dan ujub. Jadi kaula panjenengan teka abejeng iki ngaji abejeng asodak, apa ngerasa selamat kalau masih ada 3 sifat kak itu. Tekapun niatnya bagus, walaupun niatnya sudah bagus, mereka mesti hati-hati. Jangan merasa selamat. Nah, boleh kunyah mana selamat, apalagi hanya namanya boleh. Ani kak dito teretan dikulisin kepada orang ya, bukan ghibah nih kalau nggak sampai aku aja. Karena kalau panjenengan kadang merasa aman nih dengan ibadah kita, kita merasa sudah terhormat, kadang merasa sudah mulia dengan ibadah kita, dengan ampun ajar, ampun ngaji, ampun hadir majelis, ampun apa ngerasa semak, kiai, ulama, atau habaib. Kadang kita sudah merasa aman. Hati-hati kata beliau. Walaupun seperti itu, kalau masih ada di hatimu itu sesuatu dari rasa dengki, riya dan ujub, berarti itu bahaya. Kenapa? Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ponapa kata Rasulullah, salasun muhlikat. Ada 3 hal yang dapat merusak kaula panjenengan. Kengaen telok hal. Rusak kaula panjenengan kata Rasul. Jadi ada 3 hal yang merusak. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah syuhun muta'un. Syuhun muta' artinya kikir. Apa gitu? Cerek bahasa Madura, cerek. Bahasa kita ini kikir. Kikir. Orang bilang lambok cepleng ke dalam. Muto'un yang dipatuhi. Kikir yang dipatuhi. Kalau sampeyan nika pasti endi sifat kikir nang yatim. Eman. Cerek kerubadan yang yatim. Dan itu manusiawi, wajar, ndak dosa. Saya tak fokus nika mene toro. Contohnya pada panjenengan ndik rezekeh pas ndik teretan tak ndik. Neng iyatin nika lala cok beri dina mak lakotibi. Hari kan len pelokoning gitu. Kan kamu kerja ini ndak gratis ini kamu. Ketika ada sumbangan rehab masjid, musola, tempat pendidikan. Di hati kadang lala tina Malaysia lain. Nah, ini kan namanya cerek. Nah, cak torok nih, jangan dipatuhi tentang ini. Jangan mutok. Itu wajar. Manusia. Saya rasa tak andi rasa enggak nikah. Nah, tapi ketika dituruti, torok, aneka tak bagus. Tak bagus. Kemudian yang kedua wahawan muttaba'. Nafsu sama yang diikuti. Saya tahu, belak dipatuhi kekikiran, makin neka nafsu. Teronika. Neka wajar manusiawi. Di setong dua punya neka terus. Malah mentandi pengaterone kasih bahaya. Tak mati beres. Ben tak terus aja, tak terus apa, tak terus sekali aja. Iya mati ben berarti. Wajar manusia neka, terus neka. Wajar. Nah, cuma kalau kemudian terus yang namanya keinginan neka dituruti, ini yang bahaya. Karena beda tanteretan. Kebutuhan dengan keinginan kan itu Kalau kebutuhan sampean laksanakan terus tidak apa-apa. Saya butuh biaya pendidikan anak saya. Saya butuh tempat istirahat untuk anak istri saya. Saya butuh kendaraan untuk menghantarkan anak-anak saya. Tak napa. Tapi ketika keinginan karena tidak punya batas, cek torot jangan diikuti. Kemudian wa'ijabul mar'i binafsih, yang ketiga adalah merasa takjub seseorang terhadap dirinya. Merasa dirinya neka ampun hebat. Siapa pun bongkok banget. Neka tidak bagus. Guru kami mengajarkan jangan sekali-kali kamu katakan saya adalah cengkori Allah. Siapa pun maya. Bomen tak ada engkau ada tak maju berdaji. Jangan siapa. Yang bagus kenapa? Jangan mengatakan saya adalah, tapi katakan saya hanyalah. Engkau aku dengar hari, sama terus saya. Siapa sih nanti ngetip malam bahasa? Siapa coba? Nak kena pilih. Saya hanya begini. Mereka kasih fokus. Orang ini kan Nabi tidak merasa dirinya neka mulja neka saya. Sebahaya neka orang kalau merasa mulia, merasa hebat. Melana abdina neka ketika datang ngaji arang-sarang panjenengan. Saya bahasa guru kami mohon ban entarka setong tempat majelis pengajian. Guru abdina ngajar lagi kadinto. Sabe umpamana bendik titel ustad, bendik titel sabe. Apa deki umpamana tak hormat bening kenangan tak sakit hati.
Tapi ketika kita datang sebagai seorang dai, sebagai seorang ulama, sebagai seorang alim, pas datang tak hormat, tak salamin, tak siom tangan, tak nyium, kok siapa kok gitu. Tak tahu kan, pola tak ya lo ustad pas ngampul. Ketika tidak dipanggil syekh, tidak dipanggil kiai, pas kemudian marah. Pola tak tahu. Kok tukang ceramah kok. Aneka kan berbahaya. Tapi ketika kita lepaskan baju nikah, salamin tak salamin tak nak, teti nyaman. Aneka penyakit sebahaya, bahaya. Jalan guru abdi nak dinto, mon ban enter ke majlis sudah berangkat ngajar panyama. Dan orang ini ketika merasa dirinya sudah punya kedudukan di hadapan manusia, kadang juga sembarangan, karena merasa dirinya ampun hebat. Siapa bohong? Kok? Apalagi merasa hebat di hadapan Allah. Oh, ini kan lebih bahaya nih, lebih bahaya. Sebut lagi dalam kitab Ihya kemarin yang sama-sama kita belajar, dimin ini kepada orang ahli ibadah, pojong ibadah, pojong. Berpuluh-puluh tahun dia menyembah Allah. Suatu ketika dia punya hajat, mereka tak pernah minta ke Allah, tak pernah minta. Pas endik hajat minta ke Allah, ya Allah, ya Allah. Sebutnya mana Allah minta, teroneka Gusti, teroneka sehari, seminggu, sebulan, tak beri be Allah. Tak beri. Padahal mereka bojong ibu orang dekat sama Allah. Benikun sebulan 2 bulan bertahun tak tahu. Mereka kalau udah sampean mon minta ke Allah, jangan ngambulan. Polana sampean pon ibadah sebulan minta pas tak beri. Kok lah bojong re mau kita beri siap pon. Ki sebulan kita oleh napa. Aneka berpuluh-puluh tahun kemudian minta tidak dikasih oleh Allah. Kemudian apa dia kata, ya Allah, ketika aku mohon kepada engkau dan tidak engkau ijabah permohonan saya sadar ya Allah, saya tidak punya pangkat di hadapan engkau. Abdin tandi pun apa di hadapan ajunan. Anal fakiril mudnib, saya hanya orang yang lemah, yang banyak dosa dan banyak kesalahan. Ketika merasa tak andi napa nih, ketika merasa banyak dosa neka, tak andi pangkat di hadapan Allah, epatoron bi Allah malaikat. Di sampingnya, apa kata malaikat? Fulan katanya. Debunda Gusti Allah. Perasaan Anda merasa tidak punya kedudukan di hadapan Allah jauh lebih mulia dan terhormat daripada ibadah yang kau kerjakan berpuluh-puluh tahun. Jadi merasa tak andi panapa di hadapan Allah gak dintoh jauh lebih bagus ketimbang ibadah poluan. Melana ketika kita beribadah nyoon ke Gusti Allah merasa abenya Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika, merasa tak andi apa kita ibadah karena tolong Gusti Allah. Jangan merasa engkau ibadah karena sengko. Saya bagus. Nah, kemudian apa kata beliau? Amal hasadu, sedang adapun hasud itu dengki, fahuwa mutasyaibun, adalah merupakan cabang minasyuhi, dari rasa kikir, cerai. Fa innal bakhila, dan sesungguhnya orang yang kikir itu, huwallazi yabkhalu bima fi yadihi, adalah dia yang kikir dengan apa yang ada di tangannya. Sendi ala ghairihi, atas selain. Jadi indik bese umpamana 100.000 panjenengan. Beda ternyata nata andi butuh dia. Sampean si abri na 5.000 10.000 nak cek buruan. Aneka namanya bakhil, namanya bakhil. Cerai. Wasyahi, sementara sahih bukan seperti itu. Sahih itu apa? Huwallazi yabkhal, dia orang yang merasa kikir, cerai binikmatillah, dengan nikmat Allah. Wahia fi ghazaini qudrah, padahal
dia ada di perbendaharaan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. La fi khazainihi, bukan di dalam kekayaannya, ala ibadillahi taala, atas hamba-hamba Allah. Jadi mon bahil nikah dintibi cerai ke orang lain, mon sahi nikah cerai kepada nikmat Allah yang diberikan Allah kepada orang. Jadi mon sekelak bahil nikah din gula cerai ke orang, mon sahih nikah sahih adalah orang yang cerai ketika melihat orang yang beri nikmat bi Allah. Lebih cerai boleh nih. Fasyuhhu, maka adapun itu tadi sahih a'zam, lebih besar lagi, lebih coba begitu. Karena apa? Mon gelak nikah cerai kadin tibi, sedibudi nikah sahih artinya cerai kepada pemberian Allah. Jadi pada orang Ustaz Ahmad umpamanya ki beri makom, beri ilmu, beri rezeki bi Allah. Gula tak terima. Nah, itulah. Ini namanya sahih. Ini bagian dari dengki. Amun gula tak beri, kalau Ustaz Ahmad, ini namanya bakhil cerai, din gula. Tapi ketika Allah beri, ini pas gula tak terima, ini namanya bukan cerai, tapi sahih. Lebih cerai beni dinti bin rek macerai. Atau seneka. Beda orang mau sedekah, mau wakaf. Lahan ada kesempatan saya wakaf untuk orang tua saya. Saya boleh kubur pola dikit melu kencaran jariah. Sedekah mau wakaf. Neka mau wakaf. Apa katanya? Ada wakaf. Tak usah. Nanti tahun datang. Padahal benih dinti. Aneka benih bakhil. Namanya syahih. Lebih cerai boleh neka. Salah di benih dinti. Bikin. Alanglah. Salah tak nyumpeng. Larang orang nyum, menghalangi orang menyum, aneka benih bukan bahil namanya, benih bahil, tapi syahih, aneka, Pak, yang kata para ulama, sebiasa aneka deki, ketika mau wafat, haus, lekap, aneka sening akhirat deki, kalau orang merasa sangat menderita, karena pun apa, jaring medin TB cerai. Na'udzubil. Nah. Wal hasud, adapun dengki, huwallazi yashukku, adalah merupakan bagian yang sulit alaihi atas orang tersebut, in'amullahi ta'ala, dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala, min khazaini qudrati, dari kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala abdin, atas orang, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, bi ilmin au malin au mahabbatin fi qulubin nas, dari ilmu, dari harta, dari kecintaan hati manusia, au hadzin, atau bagian minal hudud, dari bagian-bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi kak dinto bagian daripada dengki ngak kene keteretan. Orang ini tak terima mon nengale beri Gusti Allah kamul jeun, dikasih ilmu, dikasih harta, kesenengin orang seneng sama dia. Mahabbatin fi qulubin nas, beri orang seneng, atau beri bagian bi Gusti Allah macam-macam, hatta annahu la yuhibbu zawalaha anhu, sampai nikmat kenika pailang buru merasa nyaman. Dadi mon ki soki ya, mon ki mulja, mon ki NDL, neka ate tak nyaman. Aneka namanya dengki. Sampai kapan? Sampai hilang dia punya kenikmatan. Padahal teka pun elang tak manfaat orang setting. Itu yang stete. Lam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilkan ni'mah. Fahada muntahal khabas. Inilah puncak daripada kekotoran. Walidzalik dan kantatimin. Jadi inilah apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang berkaitan kalaban penyakit 3 yang sangat membahayakan, dan insya Allah yang akan datang nanti kita akan menyampaikan nasihat Rasulullah yang sangat mulia untuk menjadikan kita selamat di dunia akhirat, juga
ada cara 3 untuk kita mencapai derajat. Juga hati-hati dengan berbagai macam penyakit. Ada hadis neka muljah yang akan menghantarkan kita mulia dunia akhirat. Insyaallah muka-muka barokah umur ini. Muka-muka paringi sehat zahir dan batin. Ngireng pantaretan sekali lagi, maaf kami ulang, tambahin solawat bulan mangken ini. Ngireng pola solawat neka sangat istimewa. Tidak ada catatan atau penjelasan dari ulama cek mun beda solawat neka etola. Tidak ada. Di kitab manapun yang mana solawat pasti etare. Dan banyak manfaatnya, akan menghapus dosa, bekal ngangkat derajat, menyelesaikan dari berbagai macam permasalahan. Ngireng tambahin dalam rangka menyambut bulan turunnya solawat. Udah sampean jamaah burda berikrar semangat se biasa namanya solawat. Ngireng tambahin pon apa yang biasa kita baca. Insya Allah sampai kelak kita menjadi orang yang mendapatkan kekhususan dari Nabi Muhammad SAW. Memiliki pangkat yang dekat dengan Rasulullah dan layak untuk mendapatkan syafaat barokah Nabi Muhammad SAW. Kita bersama seluruh keluarga, anak-anak, muka-muka terutama santri seteja pamulja sareng Gusti Allah, keluarga Pak Haji musalla Kak Dintoh, muka-muka paringi barokah sareng Gusti Allah, barokah rezeki, barokah kesehatan kepada Pak Ramadan, sehat walafiat, puasa sebulan penting, bisa maos Al-Qur'an khataman ba'da khatamin, paringi teka hajat dunia, hajat akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا الله اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان
a'inna 'ala siyam wal qiyam ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir lana wa warhamhum kama rabbawna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina fid dunya hasanah barakati maula yusalli wa sallim daiman abadan sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin barakatil Fatihah.